Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengucap syukur karena Tuhan telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan renungan Sabda pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi ya Tuhan, mengucap syukur kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan dalam mendengarkan renungan Sabda pada pagi hari ini. Berkati selalu, kiranya apa yang akan kami dengarkan dapatkan menjadi kekuatan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema renungan Sabda pada pagi hari ini yakni penerangan Roh Kudus. Bacaan yang diambil dari 1 Korintus 2 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia, selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ada seorang pengunjung wisata yang hendak berjalan menembus salah satu gua bawah tanah terpanjang di dunia di Black Hills, Dakota Selatan. Ketika sampai di tempat, ia bertanya-tanya mengapa ada satu papan pemberitahuan yang menyatakan bahwa anak dapat masuk ke dalam gua, namun paling tidak harus berusia 6 tahun. Namun ketika mereka mulai melakukan perjalanan, ia semakin menyadari apa alasan di balik papan pemberitahuan tersebut. Gua itu ternyata tidak hanya horizontal, namun juga sebagiannya adalah vertikal. Di saat ia menuruni tangga salah satu terowongan, ia harus memegang pinggang anaknya yang masih kecil, namun satu tangannya digunakan untuk memegang lentera. Ia benar-benar membutuhkan penolong, tangan ketiga untuk betul-betul dapat memegang lentera dengan tepat, guna untuk menerangi dan menunjukkan jalan. Sebagaimana para pengunjung gua bawah tanah tersebut membutuhkan lentera untuk dapat menerangi dan menunjukkan jalan, demikian pula kita sebagai orang percaya membutuhkan lentera Allah di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus, untuk menerangi dan menunjukkan pengertian agar kita dapat mengerti serta memahami kebenaran firman Tuhan dengan tepat. Bapak Ibu Saudara, pikiran manusia yang sudah digelapkan oleh dosa mencegah kita untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dengan baik. Manusia tidak dapat mengerti kebenaran Allah selain dengan penerangan ilahi Allah. Bapak Ibu Saudara, sejatinya yang dapat membuat kita untuk mengerti firman Tuhan adalah tugas Roh Kudus. Apa yang dilakukannya disebut penerangan, dan penerangan itu disediakan bagi setiap umat percaya. Manusia mengerti dengan hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Allah mengerti hal-hal yang berkaitan dengan Allah. Oleh karena itu, Allah sendirilah yang harus mengungkapkan hal-hal mengenai dirinya kepada manusia. Demi alasan tersebut, maka Allah mengutus Roh Kudus berdiam dalam diri setiap umat percaya agar kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang mengajarkan kita segala sesuatu, menuntun kita ke dalam kebenaran rohani, menerangi jalan, dan juga supaya kita dapat melihat terang kebenaran firman Allah. Bapak Ibu Saudara, sungguh betapa besar kasih Allah untuk mengangkat pikiran kita keluar dari gelapnya dunia ini dan menerangi jiwa kita akan kebenarannya. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus berperan bukan hanya sebagai penulis Alkitab, namun juga sebagai penerang dan penafsir Alkitab, bahkan sekaligus pengajar Alkitab. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, di dalam Kristus kami mengucap syukur Tuhan, karena Roh Kudus-Mu yang Engkau berikan ke dalam diri setiap kami, memampukan kami untuk dapat mengerti, memahami, dan juga menuntun kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kiranya bukan dengan kekuatan kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, karena kami sungguh terbatas Tuhan. Namun biarlah Roh Kuduslah yang menolong serta membimbing setiap kami. Apa yang baik pada pagi hari ini, kehidupan kami seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mengizinkan Tuhan untuk turut campur tangan di dalam seluruh kehidupan kami, menerangi kami, agar jalan yang kami pilih, keputusan yang kami pilih tidak menjadi salah,
karena biarlah semua hikmat berasal dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa yang baik, anugerahkan kepada kami sukacita, damai sejahtera, dan pengharapan yang hanya di dalam Tuhan. Terpujilah namamu demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat menjalani kehidupan sepanjang hari ini, dan mari kita terus ingat kebenaran firman Tuhan untuk dapat melibatkan Roh Kudus bekerja secara bebas di dalam diri kita. God bless you.